wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya guru pendidikan agama Islam SD Negeri 023 Tanjung Jabung Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509115329. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 5 dengan materi kejadian hari akhir. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu pada hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Jadi sebelum kita berangkat sekolah, biasakan terlebih dahulu kita sarapan. Supaya apa? Supaya belajarnya lebih fokus. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan membaca doa. Untuk ketua kelas tolong dipersiapkan. Semua bersiap baca doa sebelum belajar. Sebelumnya Ibu
yaitu mengenai makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Iya, hari akhir adalah hari kiamat yang mana tidak akan ada lagi kehidupan setelah itu. Kita hanya bisa memilih apakah bisa masuk surga atau neraka tergantung amal perbuatan kita. Nah, kemarin kita pelajari hari kiamat terbagi menjadi berapa? Ya, ada dua nama hari kiamat. Yang pertama kiamat apa? Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kalau kiamat sugro iya, kiamat kubro, kiamat besar. Nah, sebelum itu masuk lagi nih ke materi, Ibu mau tanya dulu. Kalian ya, bebas siapa yang mau menjawab. Seandainya jika Allah sangat mencintai kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Allah mencintai kita nih. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Apakah membenci Allah? Apakah membalas cinta Allah? Ataukah kita bersikap senang atau bagaimana kira-kira? Caranya? Nah, jika seandainya Allah mencintai kita, sikap kita kepada Allah yang pertama membalas cintanya Allah. Allah sudah mencintai kita, masa kita tidak balas cintanya Allah? Nah, cara membalasnya bagaimana? Dengan cara kita bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau begitu begini, semangat. Tepuk semangat. Oke, kita sama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Hari ini kita masuk ke materi ini. Kita akan mempelajari tentang buka ya. Kita akan mempelajari tentang kejadian hari akhir. Nah, sebelumnya adapun capaian pembelajarannya, peserta diri memahami makna iman pada hari akhir sebagai bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menampilkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan iman kepada hari akhir dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menyadari bahwa Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Yang ketiga, menghubungkan iman pada hari akhir dengan perilaku baik. Yang keempat, menyebutkan satu dalil Al-Quran tentang hari akhir. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat komitmen cinta untuk berbuat baik setiap hari. Kejadian hari akhir, tanda-tanda kiamat, nama hari kiamat, dan nama surga dan neraka. Tuh, jadi pengertian hari akhir adalah kiamat. Hari akhir itu adalah kiamat. Hari di mana manusia tidak ada lagi yang sibuk memikirkan dunia, hanya fokus kepada hari itu saja. Tanda-tanda kecilnya bisa muncul sebagai peringatan seperti kerusakan moral, maraknya bencana seperti sekarang ini. Dan banyak bencana-bencana yang terjadi ya kan ya. Seperti yang kita tahu di Sumatera ada banjir besar. Semua rumah di tempat itu semuanya roboh, hancur, tidak tersisa. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga muncul 10 tanda. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ada tanda-tandanya. Bukan langsung kiamat aja, ada tanda-tandanya. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini, akan Ibu jelaskan tanda-tandanya. Nah, ini dia tanda-tanda besarnya. Di sini ada 5 tanda-tanda besar hari kiamat itu. Yang pertama, munculnya Dajjal. Pernah dengar? Munculnya Dajjal. Dajjal itu seperti apa sih? Gambaran kalian Dajjal itu seperti apa? Betanduk. Betanduk terus
ini. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya. Nah, seperti yang pernah dijelaskan dalam Quran surah Al-Haqqah. Jadi, setelah kita meninggal tadi dibangkitkan lagi oleh Allah, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ada atau urutannya ya. Yang pertama, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Setelah kita meninggal tadi, kita dibangkitkan lagi oleh Allah untuk dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Ini nih, berdiri lama di padang mahsyar dalam keadaan dahaga. Jadi nanti matahari itu hanya sejengkal dari kepala kalian. Segini cuma. Nih bayangkan, ini kepala, matahari di sini. Bagaimana panasnya tuh? Sekarang ini aja kayak gini kita kepanasan ya. Apalagi matahari yang cuma sejengkal. Nah, tetapi kalau amal perbuatan kita itu besar atau banyak, kita tidak akan merasakan kepanasan sama sekali, tidak. Walaupun mataharinya dekat, tidak ada rasa panas, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa takut, kecuali orang yang amalnya sedikit, yang semasa di dunianya banyak bikin dosa, dia nanti bakal kepanasan, kehausan, ketakutan. Itu yang bakal dirasakannya ya. Jadi surga yang nama Jannatul Firdaus ini adalah surga yang paling di antara semuanya, paling mantap, paling keren, paling apa lagi? Pokoknya paling ya. Ini mempunyai tingkat tertinggi dari surga yang lain. Yang masuk sini hanya para nabi, syuhada, dan orang-orang yang paling mulia. Bisa seperti Habib, Ustaz, ya, bisa masuk sini. Dan yang terakhir, neraka Hawiyah, yaitu neraka yang paling bawah dan paling keras, tempat musuh-musuh Allah seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun ini kalian tahu? Fir'aun ini adalah orang yang paling jahat. Jadi kalau ada orang yang masuk ke neraka Hawiyah ini bakal berteman dengan Fir'aun di neraka itu dua. Cuma Fir'aun gitu ya. Nah, itulah yang namanya neraka Hawiyah. Oke, jadi saya jelaskan nama-nama surga, nama-nama neraka. Nah, sekarang baiklah anak ibu, sebelumnya ibu ingin kalian memperhatikan atau menonton sedikit cuplikan dari hari kiamat. Jelas? Hancur. Ini dengan Israel.
silakan kalian bentuk bangkunya menjadi letter U nah ya. Letter U jadi letter U. Kelompok satu, ya kelompok dua.
Janatun naik. Janatun makwa. Janatun Bisa dilihat tuh apa yang kurang. Janatun budi. Darussalam. Ya. Darussalam. Sabar ya. Oke, dah. Oke. Beri komentar. Wow, keren. Wow, keren. Silakan untuk beri aplaus dulu. Ada komentar? Apa kira-kira komentarnya? Untuk apa dua? Kata kelompok 3, kelompok 2. Tulisannya judulnya besar, sedangkan tulisan yang di dalam kolom atau di dalam kertas terlalu kecil sehingga teman-temannya tidak bisa melihat. Bagi kebalikan dari ini tadi, nah ya. Kalau ini tadi tulisannya besar, judulnya kecil. Oke, bagus. Sekarang lanjut kelompok 3. Silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan kami dari kelompok 3 akan membesarkan hasil kerja kelompok kami. Tanda-tanda kiamat, munculnya dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat, gempa dahsyat langit. Keren. Ada yang mau memberi komentar? Oke, ya kelompok 4. Judulnya terlalu kecil. Oh, judulnya terlalu kecil tidak kelihatan ya? Oke, untuk tulisannya bagaimana? Rapi kah atau berantakan? Oh, untuk tulisannya rapi. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Next, kelompok terakhir. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, keren. Tanda-tanda kiamat: 1. Munculnya dajjal, 2. Turunnya Nabi Isa, 3. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 4. Matahari terbit dari barat, 5. Gempa dahsyat dan langit terbelah. Oke, beri komentar. Wow, keren. Wow, keren. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, kelompok 1. Tulisannya kecil. Tulisannya terlalu kecil. Rata-rata tulisannya terlalu kecil, terlalu besar ya. Rapi nggak kira-kira? Rapi. Penyampaiannya pas. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri aplaus dong. Alhamdulillah dari kelompok 1 dan kelompok 4 sudah tampil semua. Sudah bagus, sudah baik. Hanya saja ada tulisannya yang masih terlalu besar. Ada judulnya yang kecil. Tulisan dalam kotaknya kebesaran. Ada yang judulnya kebesaran, tulisan dalam kotaknya kekecilan. Ada yang kalau rapi sudah rata-rata rapi lah ya. Nah, terus untuk kekompakan yang ibu lihat yang paling kompak itu ada di kelompok 1 dan kelompok 3. Itu bagus. Kasih jempol karena semua bekerja dan cepat selesainya juga. Dan untuk kelompok 2 dan 4 dengan berkecil hati, next time lain waktu kita kalau kita buat kelompok lagi biar bisa lebih kompak lagi, bagus lagi. Oke? Nah, sekarang tugasnya anak ibu, kalian boleh kembali ke posisi awal. Nah, kalian sekarang tugasnya keluarkan HP-nya masing-masing. Keluarkan HP masing-masing. Ya, keluarkan HP masing-masing. Ya.
Kalinya kerjakan 10 kali terus, ya. Kali ada, yang lainnya mana? Kalau sudah, tinggal kalian kirim. Tinggal kalian kirim ke web ibu. Tinggal gitu ya. Nanti akan dicek di HP ibu. Jangan tahu, ya. Jangan tahu ya. Nanti dia ada, ya. Satu, dua, itu ya. Tiga, empat, lima. Yo, jadi orang. Yang itu, dah, ya. Nah, oke, kita masuk. Nah, oke, ya, oke. Silakan ya. Nah, sudah kerjakan rasanya. Saya di mana katanya yang aku yang aku yang belum tuntas. Tapi kan kayak kerja lagi. Nah, dari soal tadi, apakah ada yang mau? Nah, oke, aku mau tanya dulu nih. Bagaimana perasaannya setelah belajar tentang apa tadi judulnya? Karya akhir ya? Ya. Karya akhir. Bagaimana perasaannya? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Menyenangkan. Masuk nggak kira-kira kontaknya? Masuk. Alhamdulillah kalau belajarnya senang. Terus ini surga dan neraka itu kekal adanya, tidak bisa hancur. Karena yang hanya semata-mata dunia fana itu hanya kehidupan kita di dunia aja, nah ya. Di dunia kehidupan kita di dunia ini hanya sementara atau fana. Sedangkan surga dan neraka itu kekal, tidak bisa dihancurkan. Itulah hari akhirnya. Terus pengalaman belajar kita pada hari ini. Tuh, tadi kita sudah membahas tentang hari akhir kiamat. Apa tadi hari kiamat? Kiamat adalah hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat. Waktunya hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Termasuk zikir, termasuk abu, termasuk ibu juga, tidak ada yang tahu. Terus anak-anak ibu, sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertemanan atau pertemanan yang sehat secara kamu sama kamu teman yang lain, bagaimana cara berteman yang baik, bagaimana saling menghargai, menghormati